Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri. Kita memulai misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 442. Datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita, merayakan hari Minggu Advent yang kedua. Lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa padang gurun yang dibicarakan oleh Yesaya dan Yohanes Pembaptis mengingatkan kita akan masyarakat kehidupan ini. Di dalam padang gurun yang luas dan kering, orang tidak gampang mempunyai harapan untuk dapat hidup. Yang muncul adalah kekosongan dan keputusasaan. Sehingga minggu lalu saya menekankan kita boleh kehilangan segala-galanya, tetapi jangan kehilangan harapan. Namun Yohanes justru menyerukan suaranya yang keras di tengah padang gurun dan keputusasaan, agar setiap orang yang menyiapkan jalan untuk Tuhan sungguh-sungguh dengan hati terbuka untuk menaruh pengharapan yang kuat, dan itu perlu dibangun sebab Tuhan segera datang. Jika Ia datang, maka hati setiap orang tidak akan takut lagi masuk dalam padang gurun kehidupan ini, tetapi bersedia dengan setia dan saat untuk memperjuangkan hidup sampai Tuhan menyempurnakannya. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih menyadari sabda Tuhan ini, seraya mempersembahkan diri kitanya dan doa-doa kita, juga bersama saudara-saudari kita yang diperkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Kita tentu bersyukur atas segala rahmat berkat-Nya, utamanya rahmat ulang tahun bagi saudara-saudari kita, orang tua kita, Rudi Tandi Amal, yang merupakan hari ulang tahunnya yang ke-70, bersama dengan redakon kita Bapak Thomas Yunaidi Gunawan yang merupakan hari ulang tahun yang ke-51 hari ini. Juga ulang tahun yang ke-14 dari Jennifer
Natalie Palit, dan juga Nikolaus Dewanus Lukas Jahel. Mari di hadapan Allah kita mensyukuri semuanya ini, kita meriksa batin kita serta mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, supaya kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, menjelang kedatangan-Mu, Nabi Yesaya berseru di padang gurun, ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Tuhan, kasihanilah kami. Mempersiapkan kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan hati sebagai persiapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Menjelang kedatangan-Mu, Yohanes Pembaptis memberi teladan hidup penuh mati raga dalam hal pakaian dan makanan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Engkau telah menaungi kami dengan Roh-Mu. Semoga Roh-Mu itu menyucikan jiwa, raga, dan roh kami, sehingga tetap terpelihara dengan baik sampai kedatangan Putra-Mu terkasih. Syukur atas seluruh pengalaman kehidupan. Engkau seringkali mengantar kami kepada padang gurun yang gersang. Namun karena kasih-Mu, kami berusaha untuk mau bertahan dan setia kepadamu. Semoga seluruh pengalaman itu semakin membuat kami mampu untuk bersyukur. Terlebih bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami, orang tua kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Bapak Rudi Tandiamal yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun yang ke-70. Bapak Thomas Yunaidi Gunawan yang merayakan hari ulang tahun yang ke-51. Dan Jennifer Natalie Palit yang merayakan hari ulang tahun ke-14, serta Nikolaus Dewanus Lukas Jahel. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan lagi kepada orang tua saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka menemukan rahmat, berkat, kuasa kasih, kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, serta sukses dalam setiap usaha, rencana, dan cita-cita. Sehingga melalui pengalaman seluruh kehidupan, saudara-saudari kami ini semakin memperbaharui diri di hadapan-Mu dan siap sedia untuk menyambut kedatangan Putra-Mu. Dialah Sang Juru Selamat kami,
yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahan-kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawannya, ia menghimpun domba-dombanya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan
bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Pembacaan dari surat kedua Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, supaya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha, supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah, dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri.
keselamatan yang datang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan pembaptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan seluruh penduduk Yerusalem sambil mengaku dosanya. Mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita akan kedatangan tamu, maka kita berusaha untuk menyiapkan kedatangannya. Bagaimana kita mempersiapkannya? Tentu kita sudah mempertimbangkan secara matang tamu apa yang akan kita sambut dan bagaimana kita akan menyambutnya, supaya persiapan kita sungguh dinyatakan layak. Dan dengan demikian tamu yang akan datang itu merasa senang, merasa diterima, dan akhirnya lewat itu kebersamaan senantiasa terpatri. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sekarang kita sudah memasuki hari Minggu Advent yang kedua. Masa penantian akan kedatangan Tuhan yang akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2023 ini. Kedatangan dan pernyataan kuasa Tuhan dipastikan dalam nubuat Nabi Yesaya dan warta Yohanes Pembaptis. Lewat bacaan kita pada kesempatan ini, lewat Yesaya Tuhan menegaskan kedatangan pembebasan bagi umatnya. Perhambaan mereka akan berakhir dan mereka akan mendapat pengampunan. Sementara Yohanes memberi kesaksian tentang datangnya pembebasan itu. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kesaksian Yohanes adalah kesaksian tentang Yesus Sang Mesias, penyelamat
umat manusia yang kita nantikan dengan masa Advent. Persiapan pribadi maupun bersama untuk menyambut Dia yang lebih besar dari Yohanes tidaklah boleh diabaikan, tetapi wajib kita buat agar dapat menyambutnya secara pantas dan layak. Dan hal ini ditegaskan oleh Nabi Yesaya, siap kala di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Perintah ini kemudian diulangi dan ditegaskan kembali oleh Yohanes Pembaptis persis menjelang tampilnya Yesus, Sang Firman yang menjelma menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14 untuk melaksanakan karya keselamatan Tuhan dan menyatakan kerajaannya di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, perintah untuk meluruskan dan meratakan lembah dan bukit sebagai persiapan menyambut Tuhan ini tentu tidak bisa kita mengerti secara harafiah saja. Sebab Nabi Yesaya maupun Yohanes sebenarnya menggunakan bahasa simbolis yang merujuk pada hati dan cara hidup umat Allah. Artinya umat Allah mesti menyiapkan hati yang layak bagi kedatangan Tuhan dengan mengubah cara hidupnya. Yohanes secara jelas menegaskan hal ini. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Tobat Bapak Ibu saudara-saudari terkasih adalah cara yang paling tepat untuk menyiapkan jalan yang kedatangan Tuhan kita siapkan. Tobat yang sejati dimulai dari perubahan hati sesuai dengan wartah Nabi Yoel. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Maksudnya ialah, janganlah kita bertobat hanya dalam kepura-puraan supaya dilihat, dikagumi, dan dipuji orang, seperti yang dibuat oleh orang-orang Farisi. Ia mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memberi sedekah, berdoa dan berpuasa supaya dilihat oleh orang. Ia bahkan mengumpamakan mereka sebagai cawan yang bersih bagian luarnya tetapi kotor bagian dalamnya, atau seperti kuburan yang luarnya bersih dilabur putih tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hati yang bertobat adalah hati yang menyesal atas dosa dan kesalahan terhadap Tuhan dan sesama, serta mau memperbaikinya dan memperbaharui diri terus-menerus. Hati yang bertobat adalah hati yang sungguh percaya pada belas kasih Tuhan dan menyembahnya, serta membuat dirinya semakin hidup suci murni lewat perbuatan-perbuatan baik. Maka benarlah kata-kata Mazmur ini, sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang yang takwa penuh percaya. Kita bisa bertanya, mengapa Tuhan menghendaki agar kita bertobat dan menyambut Kristus? Dalam bacaan kedua, Rasul Petrus menegaskan alasannya, yaitu karena Tuhan ingin supaya jangan ada umatnya yang binasa karena dosa, tetapi supaya setiap kita yang percaya kepadanya tetap hidup. Saudara-saudari terkasih, kedatangan Kristus ke dunia dimulai
memulai masa baru bagi umat Allah. Yohanes Pembaptis menegaskannya seperti ini. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini sebenarnya adalah pemenuhan dari nubuat para nabi, di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas semua umat-Nya. Dan lewat Kristus, kita semua dituntun untuk hidup baru dalam Roh Kudus. Hidup sejati dalam tuntunan Roh Kudus akan nampak dalam buah-buahnya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lewat itulah buah-buah iman dan buah-buah roh akan senantiasa menjadi kekuatan untuk semakin memperbaharui diri. Semoga hidup beriman kita berbuah melimpah sehingga kita layak menyambut Kristus saat kedatangannya kelak. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu sabar dan setia pada janjinya. Semoga kita bekerja bersama dengan penuh harapan dan keberanian, supaya Yesus Putranya datang dan semakin hidup dalam hati semua orang. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, percepatlah kedatangan Putramu. Tuhan, percepatlah kedatangan Putramu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami tidak puas diri, sombong, atau merasa paling hebat, melainkan menyadari kemiskinan dan kejelekan kami, serta kebutuhan kami yang tetap untuk bertobat kepada Injil Yesus Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan Putramu. Bagi semua gereja yang menyatakan diri Kristiani, ya Bapa, semoga gereja-gereja menghilangkan prasangka-prasangka yang masih menggunung dan dengan tidak jemu-jemu mencari kesatuan dalam Kristus yang dapat mempersatukan kami semua dengan kuasa dan kasih-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan Putramu. Bagi dunia kita yang masih dilanda kekerasan, penghisapan, dan penyangkalan hak-hak serta kemerdekaan manusia, baik yang dilakukan bangsa yang satu terhadap bangsa lain, maupun orang yang satu terhadap orang lain. Ya Bapa, semoga semua orang ikut membuat jalan-jalan yang menghubungkan kami satu sama lain, berupa persahabatan, penghormatan, dan kemerdekaan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan Putramu. Bagi orang-orang lapar dan semua yang menderita, ya Bapa, semoga padang gurun dunia ini menghasilkan makanan cukup untuk semua orang, dan semoga kami menciptakan lembah perdamaian dan harapan bagi sesama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan Putramu. Bagi kita semua di paroki ini,
Ya Bapa, semoga kami mempercepat datangnya surga baru dan bumi baru dengan meluruskan jalan hidup kami yang masih berliku-liku oleh karena egoisme dan kesombongan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, percepatlah kedatangan putra-Mu. Umat dimohon menjawab, kabulkanlah doa kami. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih Keuskupan Agung Makassar dan perayaan tahbisan episkopat pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengurus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Franciscus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkati pula kami seluruh umat-Mu, dan secara khusus segenap panitia perayaan tahbisan Uskup Agung Koadjutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, Tuhan Allah Bapa yang maha bijaksana, penuh kasih sayang, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas tuntunan, pendampingan, penyertaan-Mu bagi kami masing-masing. Secara istimewa bagi orang tua saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Bapak Rudi Tandi Amal yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-70, Bapak Thomas Junaidi Gunawan yang merayakan hari ulang tahun yang ke-51, Jennifer Natalie Palit yang merayakan hari ulang tahun yang ke-14, dan Nicholas Dewanus Lukas Jahel yang merayakan hari ulang tahun yang ke-10. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada orang tua saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka hidup sehat, semangat, penuh damai dan bahagia dalam seluruh kehidupan bersama seluruh keluarga, serta semakin sukses dalam seluruh usaha, rencana dan cita-cita, sehingga persiapan untuk menyambut-Mu semakin Kau teguhkan dalam diri mereka dan seluruh keluarga, serta siapa saja yang senantiasa bersama saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, semoga Putra-Mu hidup di tengah-tengah kami, sehingga kami melihat apa artinya hidup dengan saling mengasihi dan mengabdi kepada-Mu. Allah kami, untuk hidup selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Puji syukur 377. Kami sembahkan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang dari hadirat-Mu pada kesempatan ini, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dengan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 439. Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu, ya Yesus Kristus penebus, sembah dan puji terimalah. Karena sengsara dunia telah tergugah hati-Mu, supaya dunia sembuh, Kau jadi obat baginya. Kau lahir bagi dunia, menjadi kurban yang kudus. Di kayu salib Kau tebus segala dosa dan celah. Atas kumandang nama-Mu, penghuni surga bersujud, pun alam maut bertelut dengan mengaku kuasa-Mu. Di hari kedatangan-Mu, ya Hakim Maha Mulia, jemaat-Mu lindungilah terhadap niat seteru. Syukur, pujian dan sembah padamu diberi terus, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Pencipta bintang semesta, terang abadi umat-Mu, ya Yesus Kristus penebus, sembah dan puji terimalah. Karena sengsara dunia telah tergugah hati-Mu, supaya dunia sembuh, Kau jadi obat baginya. Kau lahir bagi dunia, menjadi kurban yang kudus. Di kayu salib Kau tebus segala dosa dan celah. Atas kumandang nama-Mu, penghuni surga bersujud, pun alam maut bertelut dengan mengaku kuasa-Mu. Di hari kedatangan-Mu, ya Hakim Maha Mulia, jemaat-Mu lindungilah terhadap niat seteru. Syukur, pujian dan sembah padamu diberi terus, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus Putra-Mu yang telah kami terima menguduskan kami sepenuhnya. Peliharalah roh, jiwa, dan raga kami, sehingga dapat senantiasa mengharapkan kedatangan Putra-Mu yang penuh kemuliaan,
sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita duduk mendengarkan pengumuman. Lalu pada hari ini ada masih 2 kolekte dijalankan. Kolekte kedua seperti biasa itu untuk pemeliharaan dan pembangunan gereja kita, serta dimulai pada hari Minggu tanggal 10 untuk mengadakan kolekte khusus untuk tabisan uskup nanti sampai pada akhir Januari. Jadi ke depan kita akan menjalankan hal itu, dan demikian seluruh umat berpartisipasi untuk tabisan Bapak Uskup yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 9-10 Desember 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 2 dan 3 Desember 2023 Rp16.372.000. Kolekte Jumat pertama Rp1.560.000. Amplop Advent Rp6.900.000. Kolekte pembangunan Rp10.738.000. Kolekte pembangunan Jumat pertama Rp980.000. Sumbangan dari Rukun Santa Maria Rp550.000, dari Yohan Agustina Rp200.000, dan dari KKMK Unhas Rp250.000. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Herson Sutantio dan Clara Tetrawan, pengumuman ketiga. Lukas Lagu dan Hesli Irianti, pengumuman ketiga. Meli Tansil dan Dean Cheng, pengumuman kedua. Fernando Alexander Cahyadi dan Priscilia Jennifer Kwan, pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. 3. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula Paroki lantai 1. 4. Diharapkan kehadiran lansia untuk menghadiri undangan Kidstar pada hari Kamis 14 Desember 2023 di Sekolah Kidstar. Lansia akan berkumpul di Gereja Andalas jam 7 pagi dan akan berangkat bersama. 5. Pertemuan bulanan WKRI DPC Kristus Raja Andalas dilaksanakan pada Senin 11 Desember 2023 pukul 17.00 di Aula Paroki lantai 1. 6. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD akan dilaksanakan pada Minggu 17 Desember 2023. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat paling lambat tanggal 15 Desember 2023. 7. Ibadat tobat dan penerimaan sakramen tobat diadakan pada hari Selasa 19 Desember 2023 pukul 16.30 WITA. 8. Sehubungan dengan rangkaian upacara pentahbisan Uskup Agung Koadjutor KAMS yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 dan tanggal 1 Februari 2024 pentahbisan, maka kita akan menjalankan kolekte kedua bagi kegiatan tersebut serta untuk kolekte pembangunan atau pemeliharaan gedung gereja. Demikian pengumuman gereja minggu ini.
Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih sehubungan dengan pendampingan untuk perkawinan. Mungkin hari ini terakhir untuk tahun ini, lalu nanti kita akan buka lagi. Jadi nanti kalau sudah selesai untuk pertemuan yang terakhir, maka untuk sejenak kita berhenti, lalu nanti akan dilanjutkan sesudah Natal. Itu satu. Lalu yang kedua, tetap diingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih hubungan dengan penerimaan sakramen tobat. Mungkin ada yang mengatakan terlalu cepat. Ini mengandaikan baik kita yang mau mengikuti ibadatnya dulu, karena saya akan membuka dengan ibadat sehingga itu dibuka di 4:30. Tetapi bacaan permohonan itu sehubungan dengan ibadat tobat itu langsung bersentuhan dengan bacaan pada hari ini, utamanya di bacaan pertama dan bacaan Injil. Nah, bagaimana hal itu nanti dihayati? Nanti dalam penerimaan sakramen tobat itu karena lebih pada sakramennya, bagi mereka yang terlambat tetap mengikutinya. Lalu rencana ada 6 imam yang akan hadir. Lalu kami ber8 orang, nanti setiap orang melihat dan melihat mana imam yang kosong, lalu nanti masuk di kamar pengakuan. Kita akan lihat nanti seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin akan ada yang ada di gereja baru ini, tapi di kapel itu ada 4 paling tidak itu tempat pengakuan, lalu di belakang di sana dan sakristi di sini. Jadi kita akan bagi soal itu. Nanti minta tolong ada beberapa yang bisa menunjukkan nanti pada saat penerimaan sakramen tobat. Ini jauh-jauh sebelumnya disampaikan supaya kita mengatur waktu kita dengan baik. Lalu juga antisipasi, walaupun baru minggu Advent yang kedua, seperti yang sudah dicanangkan bahwa nanti perayaan Natal itu malam Natalnya itu hanya 1 kali saja. Dan dengan demikian kita akan mencoba apa yang pernah kita pikirkan dengan menggunakan apa yang ada. Lewat itu kita akan lihat kira-kira bagaimana pengalaman untuk mengadakan malam Natal yang disatukan 1 kali saja. Saya kira ini kembali saya ingatkan awal-awal supaya kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tadi sudah disampaikan soal kolekte tabisan uskup koadjutor nanti itu dimulai pada minggu Advent yang kedua sampai akhir Januari nanti. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sebelum kita menerima berkat Tuhan, terima kasih kepada kita semua, seluruh petugas pelayan pada kesempatan ini, lektor pembaca pemazmur, prodiakon pembaca komuni, misinar, organis bersama dengan dirigen, kolektan, seluruh umat yang hadir, kelompok dekorasi dan sound system. Kepada kita semua, saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 450. Maria, kau penuh berkat, terpilih oleh Allah-Mu, mendapat tugas yang berat
selama